Dia sangat-sangat mudah sekali untuk connect dengan hero-hero lainnya juga punya sisi. Dia hanya tinggal menghantarkan ya Prof ya? Iya. Hantarkan sesuatu yang nanti bisa di follow up sama teman-temannya, mungkin kayak misalkan kayak Zuxinya tadi di Alter Ego. Dia kan chain sisinya terus-terusan sebenarnya. Nah ini berarti dari Alter Ego harus cari follow up damage-nya juga sih seperti apa. Karena mereka harus menghadapi dua hero yang sama, Chusin sama Fredrin. Mungkin secara gameplay juga nanti bisa dilengkapi dengan tipikal hero yang gak berbeda jauh ya dari Dewa. Mengganti Alice aja yang udah di-ban. Menarik ya dengan adanya Alice yang di-ban. Menutup potensi juga kalau misalkan Dewa ingin membawakan hero DXT yang super strong dengan AoE-nya. Tapi langsung muncul Lancelot untuk Yasuke. Dan ada Natalia. Apakah akan ada Natalia muncul dengan ini? Wih, Waduh. itu dia ya. Itu buat nempelin Lancelot lumayan loh, ganggu banget dia. Ini kita lihat nih Mueza nih, kreasi. Oh masih Hellcard lagi. Masih Hellcard. Bener-bener mirip ya. Sama persis untuk 3 pick atasnya dari Dewa United ke arah 3 hero ini. Tapi yang sekarang harus mulai dieliminasi menurutku lagi-lagi power damage. Karena 2 initiator yang dipegang oleh Alter Ego. Ini kalau misalnya ngedapetin typical hero burst damage bakal mengerikan juga sih, bisa langsung instan hilang. Gua pikir 2 hero yang emang diambil sama Alter Ego sekarang entah Arlott ataupun dari Kalia itu nanti loh nongolnya bro. Kenapa? Karena mungkin di band yang kedua ini contoh hero-hero seperti Hilda yang emang sangat efektif juga di area rumputan kayak begini gitu loh. Karena kan tuh sekarang juga nggak ada lagi kemungkinan itu bisa keluar gitu. Aku malah merasa kayak Alter Ego yang harus nge-ban ke arah hero-hero AoE kayak Terisla juga gak sih? Hero kayak Terisla nih kayak penting banget di sini dan dia punya damage reduction jadi kan jadi bersama Kalia juga kan. The night sky tells all. Nah itu dia Esmeralda. Esmeralda, Terisla, hero screening. Terisla, Hilda. Kayaknya kalau Uranus mungkin ada beberapa pertimbangan oke, tapi karena Hellcard-nya aja. Kayak ngebuka ruang buat Hellcard. Dia bisa langsung ke belakang jadinya kan. Makanya sekarang ada Kalia kayak begini dengan adanya Terisla mungkin nanti kalau emang mau diambil ya ini akan sangat-sangat meng-counter sekali loh. Mungkin bisa ban Beatrix-nya dulu kali ya buat Dewa. Karena Beatrix dan juga Kalia ini kan combo yang dinamis banget. Sangat. Dan mudah sekali untuk bisa memanfaatkan. Tapi jarang, itu dia. Atau Alter Ego mau kombonya nggak sama gold lane, tapi sama mid lane, Karita gitu. Aku lebih setuju Karita-Karitaan gitu sih kalau misalkan balon sama Kalia. Aku juga suka Kagura sebenarnya kalau misalnya nanti bisa boleh. juga. Kagura juga bagus. Bisa nge-follow sisinya dari Arlott juga kan jadinya. Iya, jadi ya typical hero-hero burst damage lah ya yang akan jadi kandidatnya. Tapi Uranusnya akan dieliminasi, menyisakan opsi yang lumayan tipis kalau mau cari yang zoning out. Terisla dulu kah? Atau mau gold laner-nya dulu kah? Tapi gold lane-nya belum keluar match-up-nya. Jadi sebenarnya kalaupun emang mau bawa Obsidia, Dewa masih bisa loh soalnya. Wah, Obsidia. Menarik sih. Tadi mereka pakai Cloud ya di game yang pertama. Iya. Kalau bawa Obsidia kan dia bisa bawa Purify. Tapi Obsidia itu lumayan bisa ngedinai Lancelot tapi kita melupakan kita melupakan One-One. Kita melupakan One-One bro. One-One gak masuk ke dalam baiting phase. Dan gak Prayu juga soalnya. Contoh hero-hero kayak begini, One-One udah paling enak lah. Sejujurnya iya sih. Tapi kalau untuk landingnya apabila sekarang Harit akan menggunakan Purify, PR lagi bro. Ya tapi seenggaknya lumayan buat di early game dia bisa nge-punish dulu. Bisa untuk mempertahankan landingnya bisa. Pakai Inspire kan Iya, bisa banget. Ganggu dia. Tinggal satu lagi nih. Mungkin bisa ambil yang cukup tebal juga ya. Karena kalau ngeliat dari Alter Ego mereka tipis banget bro. Dari secara defensifnya lumayan terbatas. Tapi kalau ngomongin ofensif, buset ya. Ini bakal galak banget dari Alter Ego. Ya ini mereka emang bener-bener cuma butuh satu badan lagi. Untuk bisa ngimbangin Fredrin-nya dulu. Seperti apa yang sudah kita perkirakan tadi. Ya Hildanya buat nempelin Lancelot juga kan. Ini Lancelot bakal susah banget buat masuk ke dalam objektif. Tapi di satu sisi kalau ngomongin damage, emang minim banget loh damage-nya. Cuma mengandalkan One-One dan Hellcard. Sisanya ya Dewa. Itu cuma berharap Alter Ego overcommit kayak game pertama tadi. Mereka masuk ke dalam tower. Iya ya, sebenarnya kayak bisa dibilang lumayan mirip dengan game sebelumnya, tapi dari sisi XP dan gold lane-nya yang sekarang itu nggak terlalu multiple target, sedangkan tadi areanya besar kan dari Cloud dan juga Alice. Dan itu yang akan jadi perbedaan, mampukah ditutup oleh Alter Ego yang bermain dengan sangat agresif menurutku. Ada 2 initiator yang bisa mereka pegang dan secara damage. Lancelot, Harit, Kagura. 3 hero itu punya area of effect dan damage burst yang sangat tinggi. Dan siapakah yang akan bisa memanfaatkan rumputan yang jauh lebih
banyak di game yang kedua. Alter Champs ready, anak Dewa ready. Jadi game yang kedua akan segera kita mulai. MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk game yang kedua dengan 1 poin yang sudah dipegang oleh Dewa United. Apakah akan ada poin 2-0 atau ini waktunya pembalasan dari Alter Ego juga. Karena memang untuk di area early pun kita masih harus melihat Kin dengan Hilda-nya yang bermain dengan memberikan pressure. Dari dua sisi bahkan, Gotlandnya juga maybe udah lumayan nge-pressure nih Prof. Nah itu dia, langsung pencet aja Inspire di awal game, gak ada masalah kok. Apalagi ketika dia membawakan Pull Yourself Together. Dia bakal lebih sering nih untuk melakukan pokingan damage untuk memenangkan laning. Ya. Biar nanti RV-nya gak nyaman ketika farming. Sekitar 65 detikan jadi Inspire. Iya, jadi lebih ringan. Apalagi nanti kalau dapetin assist. Dan Hellcurt ya yang full agresif, ofensif, penetrasi ada. Untuk 1 by 1 juga ini akan sangat powerful. Berarti dari segi damage karena menggunakan Emblem Assassin juga. Tapi ya itu sih tantangannya di awal. Oke. Tapi Arfi mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Masih aman ya? Masih aman. Belum ada pemasaran. Waduh. Iya. Wah. Dan itu yang kita khawatirkan sih. Karena ternyata nggak berhenti. Oke. Ketahuan. First Blood yang langsung berhasil disecure oleh Dewa. Ini yang sebenarnya jadi cukup diperhatikan ya. Bagaimana kalau Muezanya dapat makan dari awal, bakal berbahaya untuk item decision dan dia bisa pegang meskipun sebagai seorang roamer. Tapi ya Hellcurt dengan damage, udah kita lihat bagaimana efeknya tadi di game sebelumnya Prof. Wah sejujurnya ya balik lagi ya dengan efek dari konsil aja udah cukup banget damage-nya. Yap. Sementara itu sekarang di area mid mereka sudah berkumpul 3 player dan mungkin sekarang mengarah ke area Detoto. Dan di bagian bawah Kimnya sendirian harus bisa mengalau 2 orang sekaligus. Walaupun masih belum level 4 tapi sesaat lagi itu pun akan bisa dia dapatkan. Langsung terusir loh ini Okta. Yap, dan siapakah yang akan berhasil didapatkan, tapi Crimson Bacon langsung dikuakan di Jumega korek karena siapapun tadi ini Ovan memang sudah langsung dikuakan pula. Tapi tertangkap basah Dido tidak bisa bergerak, pertempuran terus terjadi. Best of execution, Kin dia pun masih bisa bergocek, belum ada bisa ditumbangkan tapi coba lihat Kin. Benar-benar berhasil mentumbangkan di Jume. Belum selesai cerita di antara Alter Ego dan juga Dewa 3. Total point kill di awal. Dan bahkan Mueza masih memberikan pressure yang sangat maksimal sehingga Yasuke nggak bisa mendekat sama sekali. Turtle akan jatuh ke tangan Dewa United dan ini teamfight yang sangat perfect dibawakan oleh Dewa di awal gamenya Prof. Wah Dewa bener-bener mengajak adu otot loh untuk Alter Ego yang biasanya Alter Ego selalu menang early game. Ya. Tapi karena lawannya Hilda, lawannya Fredrin, early game mereka nggak seperti biasanya. Nggak semulus itu jadinya. Dan mungkin dikejutkan juga dengan Hellcurt Roamer yang dari tadi damage-nya sangat cukup sekali. Yang berhasil kah membanting? Tapi sekarang mendadak Mueza muncul. Ada flicker yang dikeluarkan tapi backupan dari Ray begitu baik. Jujur ini membackupnya sangat bagus ya. Ketika dari pemain Dewa sempat untuk ngebuka 1 damage ke arah Hijau di bagian belakang dan langsung body block dari Ray yang hadir. Tapi sekarang di area top lane jadi menarik juga nih. Yap, itu dia pancingan dan sekarang tertangkap basah. Di mana informasi, di mana komunikasi, Bro? Ya makanya kalau ada yang gerak ke atas ternyata langsung disambut dengan manis sekali Mueza. Dengan sebuah bantuannya membuat maybe jadi sekali lagi akan lebih leluasa untuk farming di gold lane. Bahkan udah mulai ada gapnya sekarang nih, RV level 5, maybe level 6. Laningnya udah jelas banget bakal fatal dan kalah. Iya, masalah dari kalian juga bukan tipikal yang bisa selalu ngebuka mapping ya. Harus hati-hati dan kalaupun ngebuka, mau nggak mau harus ada inisiasi yang biasanya dilakukan juga dengan Tsunami Slam-nya. Dan semakin berbahaya lagi di area top lane. Yap. Setara Alek dipaksa untuk mundur dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa lane bahkan untuk sekarang coba lihat ada sebuah message yang memang benar-benar langsung ditimpulkan. Aleknya hampir saja tertangkap basah, Oktanya langsung masuk ke dalam area dan berhasil didapatkan. Namun untuk sekarang Alek udah langsung menghilang tapi pergerakan dari Arfi badan-badan shutdown. Tidak bisa bergerak kemanapun Arfi. Wah, masalahnya 3 kali ter-takedown di 4 menit yang pertama. Ngebuat Arfi nggak ngedapetin apapun, bahkan Batingan Gold sudah dihabiskan secara tuntas oleh Maybe. Dan outer turret juga menjadi milik Dewa. Akankah ini akan menjadi game yang mendominasi oleh Dewa? Atau Alter Ego ada kesempatan kah, Prof? Ya mungkin balik lagi ke pondasi ya. Kalau tadi bawa Fighter Gold Lane mungkin nggak bakal sebonyok ini. Karena Fighter Gold Lane kan lumayan anti-geng sebenarnya. Ya. Ya, tapi dengan adanya Arfi dalam keadaan 0-3-0, dia harus
sabar dulu. Itemnya belum siap untuk team fight. Levelnya juga masih sangat under. Tapi mereka mau kontes sih sepertinya kalau ngeliat dari area turtle. Kin, Oke, siapakah yang akan mendapatkan turtle dan berhasil diambil oleh Ray? Mata mereka kembali terpecah. Maybe-nya masih mencoba untuk bisa membuka weakness point yang dimiliki oleh beberapa pemain dimiliki oleh Asal Ligo. Dan ini waktunya untuk crossbow attack. Langsung dikeluarkan. Walaupun Dino bertahan, tapi setidaknya tidak ada waktu tambah lagi untuk Dino. Walaupun masih ada balasan tadi bisa dihasilkan. Dan Kinnya mulai maju lagi ke arah depan. Kin badar-badar memberikan sebuah mimpi buruk untuk Hijume. Yasuke. tetap worth it. Itu pada berbeda. Apa yang terjadi? What? Terkena efek dari lethal ignition. Terbakar begitu saja dari Yasuke. Gak ada yang niupin apinya. Dan Yasuke tenggelam di sana. Kehilangan sosok jungler ya, ini akan jadi cukup berbahaya sih buat Alter Ego. Nggak cuma jungler tapi tadi pertukaran dengan Kin yang tumbang tapi ditukarkan dengan damage dealer. Ini juga kerugian yang kayaknya belum bisa ditutupi sih sejauh ini. Ngomongin turret pun dipegang. Ini kayaknya di layar Kin, itu yang tulisan segede-gedenya, itu Hijume. Hijume, dari tadi ya, dari tadi. Yang Dari namanya domain kelihatan Hijume doang Kalau ya. lock target nih, yang tulisan lock target, Hijume yang paling besar. Wah ini bahaya sih kalau kayak gitu. Tapi Kin sekarang sendirian nih, bedanya di bagian bottom lane. Oke. Sementara Kin ditarik keluar, bisa gak Kin bertahan, tapi sejauh ini ada sebuah backup yang langsung hadir, malah langsung menghilangkan karena Hijume. Bahkan sekarang ada Maybe pula yang sudah hadir, sudah siap untuk memberikan bantuan, dan Nino selesai. Malah mengakibatkan 1 untuk 3. Oh my god, ini tuh sangat tidak adil bagi Alter Ego ketika hanya mendapatkan Kin loh ini. Bukan karena jungler, bukan gold lane, atau bukan mid laner yang bisa memberikan damage dan memberikan gold untuk mereka. Tapi ini adalah Kin yang efeknya nggak terlalu besar buat Alter Ego. Kerugian berlipat ganda bagi Alter Ego. Trade-nya nggak sepadan. 5.000 gold lead. Dan sekali lagi sebelum Lord, kayaknya Alter Ego nggak boleh terlalu gegabah untuk melakukan hal yang sama kayak game yang pertama. Game yang pertama mereka punya Uranus. Game yang kedua mereka nggak punya badan yang benar-benar pasti di sini. Nih, adu-aduan ego nih. Siapa nih egonya udah kasih makan? Oke, Arti keluar. Mueza ready, informasi dan makan dan itu dia. Zaman force, tapi miss. Dan Mueza masih berhasil untuk bisa melarikan diri dan kepada berbeda waktu yang benar-benar bisa dibeli oleh Mueza, Prof. Dimain-mainin sama Mueza ini Bagus mah jatuhnya. banget. Ini benar-benar kayak dimainin mentalitinya. Dia udah tahu kalau misalnya di atas ada orang, jadi nggak aman. Ya. Tapi ini benar-benar luar biasa sih bagaimana buying time dan keputusan untuk langsung mundur ini dilakukan dengan sangat tepat oleh Mueza. Bahkan follow up yang langsung hadir ke area top lane. Berjaga-jaga kalau misalnya ada poin eliminasi tambahan yang bisa dimainkan oleh Dewa United. Inner turret sudah dipastikan akan hilang dan maybe sejahtera banget Pak. Iya, attack speed-nya udah mulai muncul. Karena enak banget loh di game yang kedua ini. Oke, kita tahu 1-1 di early game sulit banget. Memang ada Inspire juga, tapi bantuannya Mueza ini loh. Bantuannya lahir batin itu, wah. Ya, dia bisa ada di mana-mana loh. Iya, Mueza. Ada satu Tonros dan masih selamat. Bahkan sekarang Ray. Ada satu retribution tadi udah langsung dikeluarkan pula. Yasuke bisakah dia kabur untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Yasuke sudah tertangkap basah. Yasuke bisakah kabur? Tidak. Terlalu sulit sih. Ini 5 pemain yang dibawakan oleh Dewa United hanya untuk mendapatkan ke arah jungler. Dan ini sangat worth it sih. Karena nggak cuma jungler, tapi makanannya pun sampai ke area orange buff udah mulai dipegang. Dan Kin melihat 2 mangsa. Cukup damage-nya ternyata. Dengan ada shadow transition sedikit aja. Dengan flicker yang dibawakan tadi dan Mueza lagi-lagi dengan lethal ignition. Dia udah jadi Demon Hunter Sword 40, makanya damage-nya mengejutkan sekali. Apa itu? Oke. Masih ada 2 weakness point. Sementara tadi Nino mencoba dengan Vengeance yang maju ke depan mendapatkan karena maybe tidak. Masih gagal. Wah ini udah semakin berat lagi sih secara itemization sih memang masih sangat terbatas. Bahkan ngelihat ke area mid lanernya pun baru ada jenis one di tangan seorang Hijume. Yang berarti untuk para frontliner belum bisa dijawab sama sekali oleh Alter Ego. Wah, Alter Ego benar-benar dalam keadaan yang kesulitan. Apalagi buat sekarang Mueza yang selalu ada di teror. Dari landing-landing dan juga ambush yang mematikan, Dangerous Crash. Ini dia yang aku masukkan, sebuah map yang akan merepotkan ketika nanti ada pemain-pemain Hellcurt atau Natalia Romer. Ya, berbahaya banget sih dengan lot yang terbuka dan tanpa adanya anti-tank ya yang dipegang sama Alter Ego. Ngebuat Dewa semakin semena-mena dan sangat leluasa. Kalaupun Lord ada di tangan mereka, ini pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan oleh Alter Ego? Wah, gak bisa juga sih. Kinnya udah Iya, tahu, iya, Kinnya udah iya. tahu. Wah, ketahuan dong Hijume benar-benar jadi korban lagi. Tapi Hijume ada flickernya dikeluarkan. Dan Nocta tidak memaksakan keadaan, bro.
untung ada flicker juga ya tadi Iya. yang langsung di-trigger. Karena kalau enggak hilang satu pemain dalam Nggak, posisi Okta yang tadi enak berbahaya. banget kan dia dengan Crimson Pekan mencoba untuk bisa ngejar. Tadi Iya. emang benar-benar uang emang belum ke-trigger juga. Posisinya lah tadi Okta bagus banget, dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan harus mundur. 10.000 gold lead. Dewa udah nggak bisa dibendung sih ini. Ini bakal enable sebenarnya, enable. Kalau bahasa teman-teman PH-nya enable. Enabel. Ya, enable maksudnya. Bisa di end. Iya, Karena dengan iya. perbedaan 10.000 gold kayak gini, one-one-nya nggak ada yang bisa nge-stop. Ya. Apalagi sekarang udah mulai masuk ya dari area tengah. Untuk Holy Defense udah mulai pecah. Sementara Lord juga masih berjalan tapi di bagian bawah. Yap. Itu dia Mueza berhasil dapatkan. Mereka menang dari Quantity untuk Alter Ego. Apakah ini bisa menjadi keuntungan untuk mereka? Dan yap, Lordnya dibiarkan begitu saja. Gak berani teamfight ya, karena 5 lawan 4 bakal jadi kerugian sebenarnya. Bagi teman-teman dari Dewa ketika mereka ingin maksain masuk ke high ground. Dan Ya. swing goldnya lumayan berasa ya. Itu roamer loh by the way. Dengan shutdown, langsung 1000 gold ketutup. Jadi lumayan sebenarnya buat Alter Ego-nya. Bisa build up pelan-pelan dari sini. Masalah Romernya juga pegang 5 elimination bro. Jadi mau bilang Romer juga ini damage-nya besar banget. Dan bahkan kalau ngomongin secara itemizations, ini berarti mau menuju ke arah Blade of Despair kah dari Mueza? Ya, harusnya. Setelah 3 penetrasi awalnya udah kepegang dari Heptasis, DHS dan juga Malefic. Ya, sebenarnya bisa Blade of Despair atau si Halberd juga nggak ada masalah sih. Menarik sih. Kalau si Halberd ya mungkin buat kaleannya juga, buat Aleknya juga kan. Karena ada Yeah. Malefic, ada si Halberd. Akan lebih berasa lagi nanti damage yang dihasilkan. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal roamer damage kayak gini ya wajar banget kalau levelnya sama kayak jungler ya teman-teman ya. Iya. Karena dia farming, dia bisa split push, dia bisa nge-kill. Makanya levelnya bakal sama kayak junglernya. Ray level 14, Mueza level 14. Bahkan kalau teman-teman menyaksikan, kayak contohnya waktu di MPL Malaysia itu ada Fanny roamer yang dibawakan sama Shorn. Iya, junglernya kayak Akainya let's say level 12, dianya level 14, level 15. Bahkan selalu seperti itu. Ya, jadi bukan masalah dari posisi di awal ya sebagai roamer itu bukan berarti nggak bisa ngedapetin gold yang maksimal. Tapi ya ini dibuktikan juga oleh seorang Mueza yang pegang gold dengan keunggulan 3000 kalau dibandingin dengan roamer lawan juga. Dan menunggu ke area objektif selanjutnya. Dari berbagai sisi kalau kita ngelihat gold distribution antara Alek dan juga Mueza sudah berasa terlalu tuh. jauh sih. Ya kan? 2000 dapat dari minions. Dan ada dari kill assist-nya ini nih yang paling jomplang juga nih dari segi goldnya. Karena bisa split push Hellcurt-nya dan laning jauh. Siapa yang berani coba untuk main di laning jauhnya di bagian top lane? Gak ada. Karena ya emblem yang dibawain kan juga sangat suitable untuk berhadapan one by one ya. Dan itu yang emang dicari sama Mueza. Dia bakal cari satu orang yang lagi terpisah sendirian. Yang gak punya follow up untuk ngebantu ataupun untuk escape. Jadi let's see dengan satu Lord yang sekarang udah mulai muncul. Holy Defense sudah gak ada lagi. Jadi untuk Dewa United kalau misalnya bisa mereka pegang ya udah full defensive dari Alter Ego saja yang bisa mereka lakukan. Yap. Kayak gitulah untuk sekarang ya Prof ya. Romer setelah mendapatkan insentif dari gol. Wah. Kayak ada segel yang dilepaskan gitu. Langsung ya kebuka segel roamernya. Benar-benar bisa lebih unggul daripada Mana tank nih jungle-nya. romer damage. Mana ini langsung mau dipakai semua itu. Iya, jadi roamer-roamer anomali bisa keluar pokoknya. Apapun itu. Mau dibilang Zilong roamer lah, Saber roamer, Hellcurt roamer, Natalia roamer, semuanya bisa. Menarik nih untuk dicoba ya. Selama ya junglernya tank ya tapi ya. Selama iya dengan catatan junglernya seperti apa lagi. Iya, Iya. tenang Jangan dong. semua keadaan. Tenang dong, tenang. Gak bisa Pin, kita harus jelasin Pin. Oh, Kalau iya, nggak iya, kita iya. sendiri yang korbannya. Oh ya kita korbannya ya. Tapi ya benar sih, Blade of Despair yang sekarang udah dipegang sama Mueza akan semakin menyakitkan lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, defensive powernya udah cukup belum nih Prof Alter Ego? Oh, kayaknya kalau misalkan buat sekarang power spike-nya masih belum sih. Mungkin satu Lord lagi. Kalau bisa ke defense, Hah? itu harusnya bakal imbang. Karena ketika golnya menyentuh ke arah 45.000, jadi minimal sama-sama punya item. Oke, let's see kalau gitu dengan Lord yang udah mulai berjalan dari area top lane dan Wave yang gak sendirian. Ada 3 lane yang sekarang bakal coba untuk dipaksakan. Bahkan dari Ray yang udah siap untuk berada di bagian terdepan demi base turret bisa di take down. Tapi clearing cepat. Karena masih bisa ada sedikit power nih dari Yasuke. Yap, dan Lord masih dibiarkan begitu saja di bagian atas, tapi wave minion di bagian tengah udah akan masuk kembali. Coba lihat Yasuke-nya. Berusaha untuk bisa mengamankan diri masuk ke dalam area defensif yang sudah mereka bangun, tapi di bagian tengah masih juga belum bisa ditumbangkan oleh pemain dari Dewa. Dan mereka harus mengulang kembali, mereka harus bersabar kembali atau mereka akan maju kembali. Wah ini harus diatur lagi nih Wave Minionsnya karena ternyata hanya mendapatkan satu base turret aja Prof. Tapi agak rugi ya berarti ya. Iya. Dari Dewanya sejujurnya bakal rugi. Oh, conceal play, mereka mencari orang. Wah cukup berani nih untuk pergerakan dari Alter Ego. Karena mereka nggak mau tinggal diam aja sendirian. Kalau misalnya ada target yang tepat,
Mungkin output damage burst dari Hijumei kali ya, yang masih bisa sedikit diharapkan. Karena sekarang setidaknya udah ada Glowing One yang dia pegang. Dan Harit dari Arfi. Ini juga udah mulai ke-build ya. Item-item yang diprioritaskan dan Divine Glaive. Tinggal satu item lagi aja sih, Prof. Nah ini dia, karena pelan-pelan juga kalau misalkan nanti Altrigo Gold-nya akan menyentuh ke 45.000, mereka juga bakal punya item yang ready untuk team fight. Bakal sama kayak Dewa. Jadi semakin lama game berjalan, apalagi berjalannya menuju ke menit 16, menit 17, item bakal seimbang sehingga Altrigo pun akan lebih berani untuk melakukan inisiasi. Dengan perbedaan gold 10.000 pun mereka punya damage. Iya ya, keuntungannya malah bergeser ke arah alter ego dan sebenarnya itu yang dihindarkan juga. Dan di sini kita masih menunggu momentum-momentum lagi dari Nino sih, karena kan jarang banget ya untuk kita ngelihat team fight 5 lawan 5. Dari tadi kalaupun perebutan objektif seringkali dilepas aja sama alter ego dan mereka lebih pilih untuk menukar ke arah objektif. Dan untuk Lord kali ini, ada kemungkinankah untuk di kontes? Kalau di kontes kayaknya bahaya sih emang ya. Masih belum berarti ya? Belum dapat informasi soalnya mereka dari bush-bush pentingnya. Ingat ini danger crash. Jadi nggak ada rumput yang aman, ada Hilda, ada Hellcurt. Dan dua-duanya itu penghuni rumput, penghuni tetap balahan. Penyewa tetap ya, jadi emang berat sih kalau ngelihat pilihan Hellcurt di map Dangerous Grass. Tapi ini akan kita saksikan juga keputusan seperti apa dari alter ego yang mereka ambil. Dengan Dewa, dengan keunggulan yang masih jauh juga di 10.000. Mereka pun tetap akan harus ngecek ya, setiap Dangerous Grass ada konsil. Oh. Yap. Itu dia. Ada sebuah pertempuran, ada sebuah penculikan tapi terjatuh tuh kali ini malah Baby J menjadi korban. Dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran, Nino-nya malah langsung menghilang. Dan sekarang ada Kinnya berusaha untuk bisa menyamakan diri Mueza. Berhasil mendapatkan begitu banyak momentum yang begitu indah, bahkan Yasuke-nya down. Menyisakan ada satu orang terakhir dibanting, tapi apa yang bisa dilakukan oleh Alex? Selesai. Wow. Oh my god, 2-0. 2-0 untuk Dewa United. Permainan yang flawless. Hellcurt Mueza menusuk langsung ke bagian belakang. Dan itu sangat amat menyakitkan. Karena nggak cuma menghilangkan pemain, tapi ini menghilangkan winning streak yang sedang dipegang oleh alter ego. Wah ini kalau boleh jujur ya, untuk di game yang kedua Mueza benar-benar carry the game-nya. Mengorbankan maybe. Dan ternyata mendapatkan